Jamaah Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin dan inayah Allah kita telah menyelesaikan setengah dari bulan suci Ramadan ini. Dengan izin Allah kita juga masih diizinkan untuk melanjutkan setengah yang tersisa. Hanya saja yang menjadi tanda tanya, letuk muitematuk di garis finish atau dena. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berhusnuzon. Kita berbaik sangka dan memohon kepada Allah semoga kita semua, baik yang di sini ataupun di masjid-masjid lain atau yang berhalangan tidak bisa hadir, kita semua bisa menyelesaikan rutinitas ibadah Ramadan 1443 Hijriah ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an pernah menceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, bahwa suatu ketika beliau bermimpi di mana di zamannya Ibnu Umar radhiyallahu an kalau lemupi remaja masih sangat belia. Beliau mengatakan bahwa pada zaman itu, saat itu, rijal, para lelaki senantiasa berharap kiranya diberikan mimpi oleh Allah. Kemudian kebiasaan orang pada saat itu, sahabat, menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Umar mengatakan, dan saya pun berharap kiranya saya bisa bermimpi dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisan yang disadur dalam berbahasa Indonesia di beberapa sumber yang sempat saya baca, dikatakan bahwa mimpinya ini di Masjid Nabawi. Setelah membaca Al-Quran, kemudian tertidur. Namun dari riwayat lain yang kami baca, dari riwayat hadisnya, bahwa beliau tertidur, tidak menyebutkan apakah di Masjid Nabawi atau bukan. Ibnu Umar tertidur pada suatu malam, bermimpi datang kepadanya dua malaikat, dan malaikat itu membawa dia seketika itu ke neraka. Kemana dibawa? Ke neraka. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, neraka itu seperti sebuah sumur dengan kobaran api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Gambaran neraka yang disebutkan Ibnu Umar dalam mimpinya. Kita potong kisah Ibnu Umar. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengatakan neraka itu kedalamannya, ada yang tahu berapa kedalaman neraka? Berdasarkan riwayat Rasulullah, neraka itu kedalamannya dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasulullah mendengarkan sebuah suara lalu mengatakan, itu adalah suara batu yang dilemparkan di neraka dari 70 tahun yang lalu. Baru sampai saat itu di dasarnya. Artinya, kedalaman neraka itu, kata Ibnu Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanding seperti saat kita melemparkan sesuatu di dalam neraka itu dari atas sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Ini itu nan rekengi maga kira-kira inralenar wagagai. Setinggi-tingginya pesawat yang biasa kecelakaan, ketika ada yang terjatuh dari pesawat turun ke bawah, meskipun jarak ratusan meter bahkan kilo mungkin, dia nama itan ada tu dia.
Tapi gambaran Rasulullah kedalaman neraka 70 tahun. Jamaah Aisyah yang dimuliakan Allah. Kedua, Rasulullah juga menggambarkan tentang panasnya api neraka. Panasnya api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum, api dunia kalian, kata Rasulullah, api kita yang saat ini di rumah-rumah kita, juz'un min nari jahannam, bagian daripada api neraka. Akan tetapi kata Rasulullah, seper-70 nami, 70 kali lipat api kita saat ini, ya, 70 kali lipat lebih panas dari api neraka. Ada yang bisa tahan api hari ini yang hanya 1/7 dari api neraka, 1/70, maaf. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, in kana kadzalik, seandainya seperti itu pun, artinya 1/70 namiro api taksoe, itu juga sudah sanggup menghanguskan kita, sanggup mengazab kita dengan sangat pedih. Apatah lagi kalau dikatakan 70 kali lipat dari api dunia. Mari, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke kisah Ibnu Umar, mengatakan, dan saya melihat di dalam neraka orang-orang yang saya kenal. Ya, dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dikenal. Kata ulama mengatakan bahwa maksud dari orang yang dikenal adalah orang kafir dan orang musyrik pada zaman itu, terpanggang di dalam api neraka dengan sangat pedih, sesana luar biasa. Saking sakitnya penderitaan yang dilihat oleh Ibnu Umar, nah Ibnu Umar tidak merasakan, hanya melihat saja. Saking sakitnya beliau berdoa mengatakan, ya Allah, a'udzubika min azabin nar. Oh puang, pabilai lalu boleh di pasti sana piranakaya. Jauhkan saya dari api neraka ya Allah. Lalu Ibnu Umar bertemu dengan malaikat lain, satu malaikat lain yang mengatakan kepadanya, la takhaf, tidak usah takut. Di dalam tulisan lain dikatakan bahwa sesungguhnya engkau belum terhindar, masih berada di dalam neraka. Ya, sesungguhnya engkau masih di dalam neraka. Sampai kemudian Ibnu Umar terbangun. Ingin sekali Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat itu menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah. Tapi kata Ibnu Umar, masih kak dinabita, karena usia saya yang masih terlalu belia untuk berbicara langsung dengan Rasulullah. Sehingga Ibnu Umar datang menemui kakaknya. Siapa kakaknya? Hafsah, yang merupakan istri Rasulullah, salah seorang istri Rasulullah. Ibnu Umar menceritakan kepada Hafsah, mengatakan apa yang dia lihat di mimpinya. Di mimpinya, kemudian Hafsah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Hafsah menyampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Inna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik lelaki. Ya. Sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik lelaki. Tapi ada sambungannya. Kalau dia mau melakukan qiyamul lail. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik lelaki kalau dia mau melakukan qiyamul lail. Maka semenjak saat itu, Ibnu Umar rutin melakukan qiyamul lail setiap malam dan tidak pernah meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Jamaah Aisyah yang dimuliakan Allah, itulah betapa dahsyatnya kondisi yang ada di dalam neraka. Ini baru beberapa, 1-2 hadis. Sehingga kita selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Namun coba kita ingat,
tahun lalu seingat saya, semoga saya tidak salah ingat, atau beberapa bulan yang lalu, seorang wanita yang konon katanya selebriti dengan bangganya mengatakan bahwa saya tidak butuh masuk surga. Dek tahu perlu matamar hilalana sorogai. Saya di neraka juga tidak apa-apa. Walihazubillah. Dengan dahsyatnya siksaan api neraka, azab yang ada dalam neraka, ada seorang wanita yang dengan bangga mengatakan, tidak apa-apa saya di neraka. Karena di sana saya bisa ketemu banyak teman-teman saya. Mungkin di situ saya bisa bikin acara. Kurang lebih seperti itu petikan kalimatnya dalam sebuah video tersebut. Wal'iyadzubillah. Doakan semoga orang ini dapat hidayah. Dahsyatnya siksaan api neraka, tapi dia berangan bagaimana di neraka saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siksaan teringan, dua riwayat. Ya, dua riwayat mengatakan siksaan yang teringan di dalam api neraka yang terendah adalah di hari kemudian seseorang akan dipakaikan yang ta'ilu na'lun min nar, dipakaikan sendal dari neraka, dari api neraka. Sandaleuna puang terbuat dari api neraka, dipakaikan di hari kemudian. Yang bukan itu yang menjadi menakutkan, tapi kata Rasulullah, yagli dimaguh, dengan sendal yang dipakai itu di kakinya, yagli dimaguh, otaknya mendidih. Sampai dikatakan dalam riwayat itu oleh Rasulullah mengatakan, otaknya mendidih seperti air yang direbus. Tentu pernah kita semua melihat bagaimana rebusan air saat mendidih. Bahasa Sinjaita mengatakan magalimpua. Seperti itulah kata Rasulullah otak orang yang ada di neraka saat dipakaikan sendal dari neraka. Lagi-lagi, itu adalah siksaan terendah. Tidak ada di bawahnya itu siksaan. Azab terendah di neraka. Dan otaknya mendidih, yang pakai sendal hanya telapak kakinya paling bawah, tapi yang mendidih di ujung kepalanya. Waliyadzubillah. Dalam riwayat lain dikatakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwa bukan sendal, tapi diletakkan dua bara api. Ingat, api dunia tadi kata Rasulullah 70 kali lipat dari api akhirat, api jahanam. Diletakkan dua bara api di ujung tumitnya yang menyebabkan otaknya mendidih. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang mengatakan saya tidak apa-apa di neraka. Mungkin tidak pernah melihat air mendidih. Apa kata orang yang berada dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking pedihnya siksa yang dirasakan saat itu sampai dia mengatakan, kamilah orang yang paling merasakan siksaan terberat di dalam neraka. Padahal dia adalah orang yang diberikan siksaan teringan. Tapi justru dia berteriak, kamilah yang merasakan siksa terberat di neraka. Bagaimana kira-kira dengan orang yang diberikan siksaan setingkat lebih tinggi di atasnya? Apa yang akan dia katakan? Bagaimana yang setingkat lagi lebih tinggi di atasnya? Bagaimana dengan orang yang merasakan siksa neraka di derajat tertinggi? Kalau yang terendah saja merasakan bahwa saya merasakan yang tersiksa, yang paling berat. Waliyadzubillah, summa liyadzubillah. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah. Kalau biasanya di malam-malam Ramadan, kebanyakan guru-guru kita, ustadz kita berbicara tentang amal soleh dan surga. Kita mencoba melihat sisi sebelahnya. Mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenali nerakanya. Mudah-mudahan dengan sedikit mengenal tentang neraka dan siksanya,
kita semakin takut kepada Allah. Pedek mi tahu kirpung Allah Ta'ala. Takut melakukan kemaksiatan. Takut melanggar aturan-aturan Allah. Yang dengannya insya Allah semakin memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dengan amal soleh yang kita lakukan, kita berharap turunnya ridho Allah. Yaronalitei ridho nafamasina pung Allah Ta'ala. Dari ridho Allah kemudian muncul rahmat yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.